saya diberkati kayak gitu. Mungkin mungkin kita bisa berubah ya cara pujian dan penyembahannya. Kadang-kadang orang itu menyembah pasti ada satu mungkin denominasi ya, satu denominasi gereja. Kalau nyembah Tuhan itu pasif gitu loh, secara liturgi. Terus tapi ada juga yang seperti tadi ya kan, saya sangat diberkati banget, luar biasa gitu. Jadi sebenarnya kita bisa belajar dari Daud. Daud itu dia waktu dia datang dari peperangan ya kan, dia lompat-lompat kan sambil melemparkan mahkotanya. Jadi dia lompat-lompat sampai istrinya Mikal bilang apa? Hei Daud, kamu tuh kayak orang gila gitu kan. Tapi Tuhan tahu bahwa hati Daud itu benar-benar tulus menyembah Tuhan. Amen. Hati Daud itu benar-benar tulus itu pujian untuk Tuhan. Makanya dia sampai melemparkan mahkota. Tapi Mikal mungkin balik lagi, latar belakang keluarga itu mempengaruhi cara hidup kita gitu. Keluarga itu mempengaruhi cara masa depan kita ke depannya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya Mikal itu tidak punya anak selama-lamanya. Tuhan tutup kandungannya gitu. Jadi apa yang dipelajari dari pujian tadi, belajarlah seperti Daud. Daud itu hatinya lembut, ya kan? Hatinya lembut, hatinya benar-benar bahkan dia dikudeta sama anaknya. Siapa anak Raja Daud? Absalom, ya kan? Bahkan dia mau dikudeta sama anaknya, dia memberkati anaknya. Hari-hari ini sekarang kan udah akhir zaman ya. Sebelum kita masuk ke temanya penuaian jiwa-jiwa kan. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol intermezzo dulu dikit sebelum berkenalan. Jadi mengenai pujian tadi gitu loh. Apa sih kuasa dari pujian itu? Apa sih kuasa dari penyembahan? Tuhan bilang apa? Waktu namaku dinaikkan, waktu kamu menyampaikan puji-pujian, bahkan malaikat di sorga itu bersorak-sorai gitu loh. Amin. Mungkin saya pengalaman pribadi dulu ya, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana saya pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya tuh pernah mengalami masalah yang luar biasa, sampai akhirnya saya tuh mau berhenti melayani Tuhan. Ada yang berhenti melayani Tuhan ya. Gitu loh. Pikir saya udahlah, saya mau jadi orang sekuler aja gitu ya. Nah, masalah melayani Tuhan toh tambah melayani Tuhan banyak masalah gitu loh. Banyak utang banyak dulu gitu. Ini belajar tentang dulu sebelum udah 10 tahun yang lalu gitu. Utang banyak ya kan, melayani Tuhan kesana kesini, hujan-hujan, pokoknya banyak lah, pokoknya segala macam ditempuh. Karena saya dan suami saya tuh berprinsip gini, melayani Tuhan itu bukan karena manusia. Kita kalau ngomong melayani Tuhan, kita itu dipanggil Tuhan. DNA kita ini udah menjala jiwa-jiwa gitu loh. Amen. Pernah kan dengar ayatnya firman bilang bahwa, hei Petrus, ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Bayangin, dari dunia sekuler Petrus dipanggil untuk menjala manusia. Jadi DNA kita itu adalah penjala manusia. Siap menjala manusia? Siap. Nah, saya teruskan pengalaman saya waktu itu, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Waktu itu saya akhirnya ditegur sama Tuhan, ya kan? Akhirnya kembali lahir baru, ya kan? Lahir baru. Kenapa saya bilang kembali lahir baru? Saya udah berapa kali lahir baru ya, karena ada firman berkata gini. Berapa kali orang benar jatuh? Ada yang tahu? 7 kali orang benar jatuh dia bangkit. Nah, itu yang saya alami. Akhirnya pas perjumpaan saya bertobat ya kan, tadinya mau berhenti melayani gitu 10 tahun yang lalu, akhirnya saya ditegur Tuhan, akhirnya lahir baru. Tahu pernah ya, siapa di sini yang udah pernah lahir baru? Rasanya gimana? Kayaknya jatuh cinta. Kita dulu waktu sama suami kita pacaran, ya kan? Gimana sih rasanya jatuh cinta, pengen ketemu terus, bener nggak? Pengennya, nah. Pengennya kalau zaman saya dulu, saya umur udah 43 kan, dulu ya zaman 20 tahun yang lalu masih surat-suratan, belum ada WA, belum ada HP, bener nggak? Iya kan? Belum ada HP, wartel zaman dulu wartel ya kan. Kalau jatuh cinta dulu kan sama suami itu pengennya, kok nggak ditelepon gitu ya. Kita udah nungguin dulu kerjaan. Saya dulu kerja di daerah Setiabudi dulu. Di situ saya, kenapa ya? Sampai saya di Sleman jauh. Jangan dong ingat masa lalu katanya. Nah, jadi kok gak ditelepon ya?
ya kan? Lagi jatuh cinta itu gitu kan? Nah, lahir baru sama Tuhan pun ternyata gitu. Kita tuh kalau lahir baru pertama itu pengennya ya nyembah Tuhan mulu, bener nggak? Ya kan? Ngalamin kan? Pengennya tuh berdoa mulu. Ini yang saya saksikan ya. Saya pernah berdoa sampai 4 jam. Pernah. Suami saya mungkin belum pernah saya ceritain karena orang kalau laki-laki biasa kan logika. Gitu. Saya itu pernah berdoa sampai 4 jam karena lahir baru menyembah Tuhan. Saya lihat malaikat, saya nyembah Tuhan. Ku menyembah dalam pokoknya nyembah terus lah pokoknya. Saya lihat malaikat Tuhan. Karena saya bilang gini, saya muji Tuhan. Tuhan, aku perintahkan, kan buka toko nih ceritanya, ada ya gitu ya, lagi nyembah Tuhan, tokonya bukan jadi tutup dulu, kan aneh gitu kan. Nah gitu, jadi pas saya buka toko gitu, tiba-tiba Tuhan suruh saya berdoa. Tuhan suruh saya nyembah Tuhan, akhirnya 4 jam Bapak Ibu. Dan sampai hari ini belum pernah lagi, cuma sekali itu tok. Nah 4 jam itu berdoa, benar-benar sambil nyembah Tuhan, aneh gitu, berlutut seperti ini. Nah, bisa kuat gitu loh. Ini tuh gak sakit selama 4 jam itu. Suami saya ada di kantor, ya kan. Anak-anak saya kebetulan diantar, ya kan, lagi sekolah waktu itu TK. Itu sampai seperti ini. Selama 4 jam kuat coba. Nah itu, kalau kita baru lahir baru, kita jatuh cinta sama Tuhan, seperti itu rasanya. Pengennya ketemu Tuhan dulu. Pengennya kalau ada orang yang berdosa gitu, yang nanti kayak penuh kasih banget gitu kan. Nah seperti itu jatuh cinta sama Tuhan kalau lahir baru. Nah, jadi setelah 4 jam itu, saya lihat malaikat, saya bilang gini, malaikat, kalau nutup pintu gimana lagi berdoa, nutup rolling door, bener nggak? Ada saya bilang gini, aku perintahkan malaikat Tuhan, stop mobil dari sana, stop mobil dari sini. Itu terjadi Bapak Ibu, terjadi gitu loh. Itu di sana stop. Mungkin kalau saya ceritakan suami saya sampai sekarang pun dia ya namanya biasa logika laki-laki balik lagi lebih otak itu kanannya ya kan gitu. Nah seperti itu. Akhirnya apa? Benar Bapak Ibu, itu selama 4 jam itu gak ada yang lewat. Gak tahu mungkin karena rumah saya itu pas di Jalan Cagak ya kan, lewat sana ya kan. Tapi yang pas di depan toko saya itu ya kan, itu tuh gak ada mobil lewat, gak ada apapun kendaraan lewat selama 4 jam itu saya penyembahan. Baru itulah terjadi kayak supranatural ya, terjadi ya hubungan yang terjadi sama saya dengan Tuhan itu. Nah seperti itulah Tuhan kita Bapak Ibu. Ada firman bilang bahwa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya apa? Betul. Tuhan itu gak berubah. Dulu siapa yang berkuasa membelah laut? Siapa? Musa. Musa. Maksudnya lewat kuasanya siapa? Kuasa Tuhan Yesus. Siapa yang memerintahkan, hei matahari, jangan dulu terbenam? Siapa? Yosua. Tuhan yang sama hari ini perintahkan sakit penyakit lenyap. Tuhan yang sama hari ini perintahkan, hei engkau yang lemah letih lesu berbeban berat, datang kepadaku, aku memberi kelegaan. Tuhan yang sama. Jadi hari ini apapun keadaan kita harus tetap sukacita. Makanya saya diberkati tadi Bapak itu. Pak siapa namanya Pak? Daniel Robi. Tepuk tangan buat Pak Daniel. Benar-benar dahsyat. Namanya juga udah Daniel, takut. Takut saya. Iya. Temennya siapa? Sadra? Mesa Abednego. Bayangin 4 sekawan bro, temannya masih hidup. Bayangin tuh. Jadi nama Daniel itu gak sia-sia ya, bagus, keren. Pujiannya juga keren banget, memberkati. Nah, buset, namanya Bu Grace. Betul bagus Bu ya. Suami istri sepasang yang keren. Nah gitu, jadi udah tahu ya bahwa kalau menyembah Tuhan itu jangan bener tadi ya siapa tadi? Bu Esther bilang, Bu Esther, Bu. Nah itu Bu Maria bilang, pokoknya bukan ya benar. Jadi harus ada ekspresinya gitu. Nah, kalau itu ya Bu ya, kalau kita ikut Indonesian Idol jadi teringat suami. Kalau ikut Indonesian Idol, kan nggak mungkin kan yang juara itu ku menyembah dalam, nggak mungkin kan? Tapi ekspresinya dilihat, kamu loh
Itu di depan hadapan manusia. Apalagi kita nyanyi di atas raja segala raja. Kayak gitu loh. Jadi karena DNA kita itu penjala jiwa-jiwa, otomatis yang harus kita lakukan dulu, jangan sampai nggak sukacita. Apa ada firmannya bilang apa? Ada yang tahu? Nanti dikasih sepeda. Ada yang tahu? Siapa yang tahu tentang? Wih, Pak Daniel bener. Tepuk tangan buat Pak Daniel. Luar biasa. Dapat sepeda Pak. Kita sama Bu Esther ya. Kalau kan kita sama Bu Maria. Nah, seperti itu. Catat. Iya, benar. Jadi apa namanya itu dapat motor, benar. Jadi apa tadi? Hati yang gembira adalah bahkan bukan cuma obat Bapak Ibu. Nah, Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Jadi kalau hati sukacita, ya kan, iblis mau deket-deket takut. Asli. Kenapa? Waktu kita buka celah, ya kan? Waktu kita nih ya, buka celah sama setan, dia cuma dikit, sepupil aja, dia bisa masuk. Makanya selalu sukacita. Amin. Saya sama suami saya ini sukanya nyembah Tuhan di rumah, benar. Jadi kadang-kadang kita nyanyi, banyak kan nyembah Tuhan. Kayak kalau bisa pujian loncat-loncat gitu di rumah nggak apa-apa. Tandanya kita bergaul erat sama Tuhan adalah apa? Ya lewat pujian dan penyembahan, lewat berdoa, lewat kayak gini nih, kumpulan-kumpulan gini. Ya kan dia kan belajar firman kan? Nggak ada di sini diajari merampok, nggak ada kan? Nah, nggak ada. Di sini semua kita belajar firman. Tuhan udah bilang, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Benar. 2-3 orang berkumpul. Berapa orang kita di sini? Banyak. Kata Bu Maria tadi kita 1.000 orang. Tepuk tangan untuk kita di sini. Nah, 1 juta. Sebelum masuk firman, siapa tahu nanti di tengah jalan ketemu saya, ya kan? Perkenalan dulu. Nama saya Sondang, ya kan? Setengah Batak, setengah Manado. Bapak saya orang Batak, ibu saya orang Manado. Aslinya dari Kolonedale, ibu saya marganya Famnya Dosi, ya. Saya Borusitorus. Anak saya 3. Yang satu semester 5 sekarang ada di Balikpapan, lagi perala. Yang kedua baru lulusan SMA, lagi daftar Taruna. Terus yang ketiga baru kelas 3 SMP, gitu ya. Siapa tahu nanti kapan-kapan kita ketemu, ya kan? Say hello, Bu Sondang, gitu. Siapa tahu di mana-mana kita bisa ketemu lagi, gitu. Ya semoga saya doakan di sini sehat semua ya. Sehat semua, puji Tuhan. Mana aminnya kok kurang banget sih 1.000 orang? Amin. Semangat. Pasukan semangat. Sebentar, tadi Bu Maria tadi gimana Bu? Siap? Kuat? Terobos. Sekali lagi ya. Siap? Nah, pasukan air zaman? Siap? Kuat? Terobos. Tepuk tangan. Wow, luar biasa 1.000 orang. Nah, tadi DNA kita saya bilang dari Tuhan itu seperti Rasul Petrus ya, murid Tuhan Yesus itu bilang bahwa DNA kita itu penjala manusia. Bukan tugas pendeta, bukan tugas pengerja gereja, tugas siapa? Ada firman katakan bahwa jadikan semua bangsa muridku. Beritakan firman kemana? Salah, kemana dulu? Yerusalem, Yudea, Samaria, ke Yerusalem, ke Yudea, Samaria. Ada nggak di situ ditulis? Hai pendeta-pendeta, hai hamba Tuhan, ada nggak? Nggak ada. Berarti tugas semua orang. Nah, coba kita buka ayatnya. Kita masuk ke firman Tuhan. Ngomong-ngomong puasa bisa minum air putih kan? Silakan, yang tidak puasa silakan. Lukas 10. Hari ini siap menjala manusia? Amin. Mungkin kalau hari ini ada 30 sekian orang, nggak ada ya? Berapa Bu? Berapa Bu Maria yang ikut hari ini? Nanti malam ada yang datang lagi. Oh gitu, nanti malam ada.
Kalau kita tuh sistem, sebenarnya ini saya jelasin dulu ya, bahwa multi level marketing itu sebenarnya dia ngadopsi dari sistem kerajaan surga. Gitu loh. Nah, sekarang ini ada misalnya taruhlah 30 ya kan. 30 itu kalau dengar firman hari ini, dia tangkap firman hari ini, dia pegang firman hari ini, dia taruh ke dalam hatinya. Yang 30 dia beritakan lagi firman. Dari yang 30 orang beritakan lagi 90, 180. Lama-lama semua orang bertobat percaya Yesus. Tepuk tangan buat semua kita di sini. Udah ketemu Lukas 10. Udah semuanya udah? 10 ayat 1 dan 2. Coba yang suaranya kuat baca coba pelan-pelan, kita mau belajar cara menjala manusia. Coba, siapa yang keras suaranya? Ayo, masnya. Mas siapa namanya, Mas? Anto. Coba. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjukkan 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua dahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Luar biasa ya firman ini. Kata Tuhan apa? Banyak sih tuaian. Sekarang saya mau tanya ke Bapak Ibu hari ini. Seberapa luas ladang tuaian kita? Sangat luas, seluas tanah, seluas bumi lah. Seluas bumi. Ada pendapat lain? Ada selain seluas bumi? Gak apa-apa, kita kan belajar ini kan. Sama-sama belajar biar dimenangkan, biar bisa jadi penjala manusia. Siapa? Ada yang tahu nggak seluas dunia? Ada lagi nggak yang tahu seluas apa lagi? Sewilayah kita. Jadi dunia ini sebesar 510,1 juta kilometer persegi. Itu ladang tuaian kita. Kalau kita cuma di rumah, ibu-ibu nih ya, ibu-ibu nih biang kerok ya nih. Ibu-ibu ya di rumah tuh kerjanya nyambel. Kapan mau memberitakan firman? Betul nggak? Jadi ladang tuaian kita seluas 510,1 juta kilometer persegi. Itu ladang tuaian kita. Terus ada ibu-ibu ekstrim ngomongin, yang bener aja Bu, 510 juta gua mau jalani semua. Sampai kapan gitu? Jangan salah. Tuhan, ada firman Tuhan bilang begini, apa yang ada padamu, ya itu kerjakan. Betul nggak? Ya, betul. Misalnya gini, ada biasa kan kalangan emak-emak kekinian. Jadi punya anak, ekonominya pas-pasan nih, suaminya tukang ojek online, ya kan, tukang ojek online. Udah gitu ekonominya pas-pasan. Dia pengen orang Kristen orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dia bilang gini, pokoknya saya pengen sekolahin anak saya di sekolah yang terbaik. Terus ada temen yang bilang, suaminya bilang, jangan mah, itu mahal. Uang sekolahnya sekitar 900.000. Kita pendapatan ojek sehari bersihnya taruhlah cuma 50.000. Gimana caranya sekolahinnya? Enggak, pokoknya saya harus sekolahin anak saya yang orang yang rata-rata itu Chinese, orang Kristen, pokoknya guru agama Kristen ada. Saya nggak mau di sekolah negeri, gitu kan, ngotot dia. Terus akhirnya dia ditegur Tuhan. Tuhan bilang apa? Apa yang ada padamu, ya itu. Jadi gini loh, Tuhan itu kasih kita hak porsi masing-masing. Misalnya nih ya, tentang berkat. Tuhan kasih berkat kita cuman sepiring mangkok misalnya, sepiring mangkok berkat. Ada yang Tuhan kasih 2 piring mangkok, 2 piring mangkok, 2 piring mangkok. Ada 2 piring misalnya ya, 2 piring berkat. Ada yang Tuhan kasih 3 piring berkat. Kenapa? Sesuai kapasitas rohaninya. Nggak bisa kita bilang gini, aku mau nyekolahin anakku pokoknya di Kristen, yang uang sekolahnya sekian,
Pokoknya anakku pokoknya pengen tahu, pokoknya nggak mau diajarin kayak gini-gini macam-macam. Saya yang ngaji ngobrol segala macam. Tuhan bilang apa? Apa yang ada padamu. Kalau porsi kita satu piring, ya sepiring dikelola. Kayak talenta kan. Kalau ada dua piring, ya dua piring dikelola. Kalau kapasitas kita rohani kita 3 piring, ya 3 piring dikelola. Nggak bisa kita lewatin ini garis. Kita lewatin garis kita, nggak boleh. Kenapa? Karena kapasitasnya sesuai dengan apa yang ada Tuhan kasih pada kita, kemampuan kata ibu tadi. Seperti itu. Nih, saya saksikan ya. Saya 3 anak, ya kan? Bukan saya nggak rohani, tapi kata Tuhan, apa yang ada padamu? Ya, gaji suami misalnya cuma 5 juta, sekolah Kristen 3-3-nya uang sekolah 900, kolab nggak? Bisa cuma bayar uang sekolah, besok nggak makan, nggak beli beras. Ya kan? Nggak mungkin gitu kan? Nah, ngomong gitu. Betul. Jadi kalau saya, pengalaman pribadi saya nggak kayak gitu orangnya. Saya itu orang yang paling teguh percaya sama Tuhan. Saya adalah orang yang kata sampai gini dulu saya gitu. Tuhan, saya saksikan saya nggak pernah minta berkat. Tuhan berkati saya, nggak pernah. Tapi tepat waktunya Tuhan berkati loh. Benar kan? Gitu. Jadi saya bilang, Tuhan berikan aku hikmat supaya aku bisa menginjilin orang. Itu tok doa saya. Jadi kalau misalnya pernah saya nggak ada uang 20.000, saya cuma berdoa di kamar nangis kan, takut ngomong kalau gitu kan, orang pada bangun kan kaget, ada apa gitu kan. Jadi saya nangis, cukup berdoa sama Tuhan. Tuhan, uang saya tinggal 20.000, aku serahkan hidupku sama Tuhan. Tiba-tiba ada yang nelpon. Nah seperti itu. Kan kita banyak ya, kita mengalami Tuhan seperti itu. Seperti itu. Jadi saya 3 anak saya sekolah di negeri semuanya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, diajarin Bapak Ibu. Kenapa? Nggak ada kemampuan untuk sekolah di swasta, nggak ada kemampuan untuk sekolah di Kristen. Yang uang sekolahnya notabene pasti mahal. Mana ada sekolah Kristen murah? Betul nggak? Apalagi di Bandung. Di mana sekolahnya? Di Bina Bakti. Si Melki tahu tuh. Bina Bakti berapa mau sekolahnya? Gitu kan? Nah seperti itu. Jadi saya gini, Roh Kudus aja. Tuhan, apa yang ada padaku itu. Ya udah, anak saya tuh 3-3-nya sekolah di SD Angkasa 1 sama SD Angkasa 3 gitu loh. Semua di negeri. Berapa orang itu? Kalau SD itu kan kebanyakan kalau di negeri itu kebanyakan muslim ya. Bahkan mereka itu mungkin Kristen cuma 4-5 orang gitu loh. Diajarin pokoknya baca doa, begitu masuk baris kan, baca doa. Biasa doanya kan, doa tetangga kita gitu. Pulang baca doa lagi sampai anak saya itu hafal. Tapi Tuhan Tuhan peduli Tuhan bela perkara saya. Apa yang ada padamu kata Tuhan, yaitu 3-3-nya anak saya sekolah di negeri SD, SMP negeri, nggak ada di sekolah swasta karena Tuhan tentara berapa gajinya gitu kan, sesuaikan dengan kemampuan saya kayak gitu. Akhirnya apa? 3-3-nya sekarang saya saksikan ya, ini saksi hidup. Semua 2 anak saya melayani Tuhan, 1 anak nubuatan gitu. Itu anak yang ketiga sekolah di negeri, sebelum ada udah dinubuatkan, anak ketiga anak nubuatan gitu. Yang 2 anak saya negeri semua pelayanan. Yang 1 di sekolah minggu, yang 1 orjen sekarang di ibadah raya. Dulu sekolah orjen, sebelum orjen di ibadah raya, dia orjen di pelayanan di ujung sana di gunung-gunung. Bawa orjen berat Bapak Ibu. Nah ini mah kecil. Oh ya orjen yang mahal itu loh. Tahu kan yang mahal? Nah, itu yang mahal, orjen yang mahal dibawa-bawa. Kata saya, Yoel namanya kan. Mas, capek nggak? Kalau capek bilang ya. Kalau misalnya terbebani bilang ya, enggak mah, aku sukacita senang sama anak sekolah minggu. Melayani Bapak Ibu di Banjaran, di mana? Arjasari sana, jauh. Saya aja ya yang naik motor dibonceng sama suami saya sakit pinggang. Gitu. Anak saya itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu, biasakan jangan terlalu memaksakan gitu. Biasakan jangan terlalu memaksakan. Tuhan bilang, apa yang ada padamu itu yang Tuhan tuntut. Gitu. Ya kalau cuma dikasih punya motor, bersyukur. Dikasih punya sepeda, bersyukur. Masih ngontrak, bersyukur. Ada yang nggak punya anak di sini? Semua punya anak ya? Semua punya anak. Masih ada yang single. Oh masih single ya, single di luar single ya, di luar single.
Jiwa single. Semua pada punya anak kan? Nah, lagi nyari. Itu harus didoakan tukang tangan itu lagi nyari itu. Bukan yang baju hitam yang lagi nyari kan? Perlu didoakan. Jadi kembali ke topik tadi apa disebutkan Lukas 10 tadi bilang bahwa kamu akan kujadikan ke 70 murid tadi ya. Yesus mengutus 70 murid. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus nggak utus aja itu yang 12 murid? Kenapa mesti capek-capek yang 70 murid? Kenapa? Coba. Udah kan ada 12, betul nggak? Kenapa capek-capek lagi Tuhan cari-cari orang? Kamu mau nggak diutus penjala manusia? Kamu kan nggak gampang. Kita cuma baca aja kan firman-Nya kan, cuma baca. Tuhan mengutus 70 murid. Tahu nggak kita perjuangan Tuhan Yesus waktu dia mengutus 70 murid? Nggak tahu kita perjuangannya. Mungkin dia ke kota anu. Kayak kita nih penginjilan sama suami saya. Ya kan kita kadang-kadang ke pokoknya orang-orang Muslim semuanya. Dan terakhir Bapak rohani saya WA, Pak Rudi namanya, kemarin itu membaptis 10 orang Muslim. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus, dia kasih Alkitab, saya nangis. Saya bilang, Tuhan Yesus, sekarang waktunya menuai jiwa. Udah banyak yang percaya sama Tuhan. Nah, kita di dunia ini hidup untuk apa? Untuk menjala manusia. Lu pikir lu bisa enak-enak duduk nonton TV, ya kan, main game? No way. DNA kita adalah penjala manusia. Seperti itu. Nah, itu jadi kemarin itu saya ada 10 orang yang dibaptis, bayangin Bapak Ibu. Semuanya itu pada, kalau kita bilang mereka dari latar belakang, itu mah nggak ada kerjaannya, nggak ada ini, no, enggak. Semuanya bahkan ada satu, memang dia seterus ya, tapi dia udah Kristen sebelum, ya kan? Itu tuh punya lahan di daerah Banjaran itu luas banget. Ngobrol sama suami saya itu luas banget, gitu ya. Jadi bukan orang-orang yang susah, bukan orang-orang yang perlu pertolongan yang gara-gara Indomie kan banyak kan sekarang kan, gara-gara Indomie bukan, gitu. Tapi benar-benar gara-gara dia pengen mengenal Tuhan. Lewat siapa dia kenal Tuhan? Lewat kita. Nah, lewat perbuatan kita. Kan ada firman yang bilang kan, kalau kita melakukan yang baik, Tuhan orang lain melihat perbuatan Tuhan Yesus lewat Kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, balik lagi. Jadi kenapa Tuhan Yesus enggak mengutus 12? Kenapa harus capek-capek ke satu kota lagi, ke sana lagi, ke kanan, ke kiri, ke Ciwidey, ke mana? Kamu mau nggak jadi utusan jadi murid? Kamu mau nggak? Kamu mau diutus mau nggak? Capek Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga. Kenapa kayaknya 12? Nah, ini intinya. 70 itu berbicara adalah orang-orang dari sekuler. Kita ini dari orang-orang sekuler kan. Ada pekerjaan semua kan. Gak ada kan cuma di rumah duduk nonton TV tiba-tiba duit jatuh. Gak ada kan. Semua dari dunia sekuler kan. Bener kan? Nah, kenapa Tuhan pilih 70 murid? Yang 12 murid itu kebalikannya nih. Yang 12 murid itu dari dunia sekuler. Hey Petrus, Tuhan lihat Petrus Andreas. Hey Andreas, Petrus, ayo come on, gitu kan? Kita jadi penjala manusia, kamu gak usah jala ikan lagi. Kerjaannya apa? Dan tadinya? Nelayan. Nah, dari dunia sekuler. Tuhan bilang apa? Ayo come on, akan menjadikan kamu penjala manusia. Come on. Jadi yang 12 semua itu dari dunia sekuler pindah ke nah, jadi dunia full timer gitu loh. Pure bagiannya adalah mengikut penginjilan, ikut Tuhan kemana-mana gitu loh. Bagian ikut Tuhan menyembuhkan orang sakit yang 12 khusus gitu. Nah, kenapa Tuhan lebih banyak pilih yang 70 orang? Kenapa Tuhan pilih yang 70? Banyak kan? Kenapa? Karena Tuhan mau yang dari dunia sekuler ini kita lebih banyak lagi keluar menginjil.
keluar menjala jiwa-jiwa, Amin. keluar cari jiwa-jiwa yang apa namanya itu, yang sakit, yang semua banyak dah gitu, yang di luar Tuhan. Baru mau tahu nggak? Kalau jiwa-jiwa itu bukan hanya jiwa-jiwa yang nggak kenal Tuhan Yesus, bukan loh. Jiwa-jiwa yang tertidur, jiwa-jiwa yang udah rohaninya udah padam, itu pun jiwa-jiwa. Nah, tugas kita di sini sekarang menjaga jiwa-jiwa. Berapa orang di sini? 300. Kata Bu Maria 1000. Multiplikasi Bu, multiplikasi. Jadi, Ya iman di alam roh. amin. Jadi ya Bu Maria ya, mungkin kalau tahun depan kita ada kan lagi seperti ini, bukan cuma 30. Gak buat pindah. Udah pindah tempat. Kita bilang gede, Nah, bener. Siapa tahu nanti tuh di situ masih halaman-halaman tuh kita. pindah 3 kali lipat dari sini. Nah, amin ya. Nah, itu jangan salah, itu teh kata-kata profetik loh. Bisa jadi itu teh. Saya mau 3 mau 10 kali besar daripada ini. Tepuk tangan, tepuk tangan. Gitu ya. Jadi kenapa Tuhan pilih 70? Karena dia pengen orang-orang sekuler. Yang paling banyak di luar tuh siapa? Sekuler. Sekuler. Gereja berapa? Bergereja itu seminggu sekali kan bukanya? Ya. Betul Iya. nggak? Iya. Ya kan? Gereja itu seminggu sekali bukanya, misalnya gini. Ibu-ibu di Biangkerok, ibu-ibu lagi. Karena paling banyak ibu-ibu. Wah, yang sabar ya. Kayak gini, misalnya kayak gini nih. Apa namanya? Ada misalnya teman kita yang perlu didoain, ya kan? Sementara gereja buka sekali seminggu. Ada teman kantor kita yang lagi kepahitan nih. Misalnya lagi berantem sama istrinya, lagi nggak cocok sama anaknya, lagi berantem sama mertuanya, lagi kepahitan. Kemana dia pergi? Jangan sampai dia salah untuk mencari orang yang tempat curhat. Takutnya gini loh, ada firman berkata bahwa orang buta menuntun orang buta. Terus lanjutannya jatuh ke lubang yang sama, gitu loh. Jadi tugas kita ini kalau udah tahu seminggu sekali gereja buka, kita nih sebagai gerejanya Tuhan. Gereja itu bukan kalau Alkitab katakan, kalau bahasa Yunani sebutkan bahwa gereja itu bukan satu denominasi, no. Coba buka aja 1 Korintus 3 ayat 16. Siapa gereja sebenarnya? Tolong nanti panitia dikasih tahu ya, soalnya saya suka kalau ngomong tuh suka kelamaan, nggak tahu waktu. Coba 1 berapa Bu? 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Ayo baca yang keras yang udah dapat. Mesti bacain. 1 Korintus 3 ayat Ya. 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah Amin. dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya. Amin. Luar biasa. Apakah kamu nggak tahu? Gereja itu kamu, bait Allah itu kamu. Ya. Siapa yang diam di sini? Roh Allah. Roh Allah. Baik. Masih kepahitan, masih kecewa sama orang, masih marah, masih suka ngomong yang kasar. Ini di sini tuh ada Roh Allah, bro. Ya. Bayangin. Jadi gereja itu berbicara kita, bukan denominasi. Gereja adalah kalau bahasa Yunani bilang kurios, orang yang dipanggil, ya kan? Kalau saya catat di sini bahwa gereja itu selalu menunjuk kepada orang yang dipanggil menjadi utusan Kristus. Dahsyat. Kalau nih ya, kalau misalnya ya utusan duta besar Indonesia berangkat ke Belanda misalnya, itu tuh kalau datang dihormati. Itu tuh kalau saya lihat ya protokolernya ya. Utusan duta besar dari negara asing ke Indonesia, kalau saya lihat itu di YouTube, bener. Pas pampres 2 di sini, pas pampres 1 di depan, belum gitu udah dia jalan gini kan, saya lihat ya karpet merah ya tuh, dia jalan gini, set dengan gagalnya, set.
nyanyi deh itu di belakang dengan nyanyian sesuai dengan lagu kebangsaan negara yang dituju, negara yang datang, misalnya negara Belanda, negara Amerika gitu. Bayangin, utusan duta besar negara aja yang masih manusia notabene meninggal, ya kan? Seperti itu mereka disambut. Apalagi kita utusan Kristus, tepuk tangan. Luar biasa. Nah, utusan Kristus bukan lagi manusia yang nyambut kita. Siapa yang nyambut kita? Tuhan. Malaikat Tuhan. Ingat berapa yang jatuh ke bumi malaikat Tuhan? Sepertiga. Masih ada berapa lagi? 2/3. Masih ada 2/3 ibu-ibu, bapak-bapak yang datang menyambut kamu itu jadi utusan Kristus. Mahkotamu itu bukan lagi mahkota mainan, mahkota dari Tuhan. Haleluya. tangan. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi kenapa saya bilang bahwa utusan dari luar negeri itu seperti itu, saya mau bayangin ya waktu itu ya, waktu saya lihat ya videonya, utusan dari negara yang notabene manusia aja luar biasa disambut, apalagi kita utusan Kristus. Jangan pikir gini, Bu, saya mah misalnya cuman cuman cuci kain, misalnya cuma cuci piring, gitu kan? Iya, mau ngejengkol gitu Bu, Bu, gitu kan? Jangan salah, semua Tuhan pakai nggak? Tahu nggak latar belakangnya Musa? Dia itu memang ya dia diurus sama itu ya, tapi dia tuh gagap loh Bapak ya, nggak bisa ngomong sampai dia tuh insecure sama dirinya sendiri sampai Tuhan utus tuh dia nggak mau. Pernah kan? Ada kan dia berdebat sama Tuhan kan waktu mau diutus? Dia insecure Bapak Ibu karena dia gagap, nggak bisa ngomong, gitu-gitu. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu ya, saya dulu kecil gagap, asli gagap, orang insecure gitu loh. Gak percaya diri sama sekali karena panjang ceritanya gitu ya, tapi yang pasti gitu, saya dulu gagap, insecure, terus orangnya pemarah, orang pokoknya macam-macam lah, gara-gara latar belakang yang pahit gitu. Tapi setelah saya diubahkan Tuhan, ya kan, terus saya berdebat sama Tuhan, diubahkan Tuhan, jadilah saya seperti ini. Haleluya. Nah seperti itu ya Bapak Ibu, kita lanjutin. Jadi kita mau belajar bahwa kalau kita mau jadi penjala manusia, jangan cuma gini, ayo kita menginjilin, datang kemana gitu kan? Tuhan Yesus itu ini loh, Tuhan Yesus itu Raja segala raja, Tuhan Yesus itu maha baik, ini salah, bukan gitu caranya. Mau diajarin? Iya, tepuk tangan dulu lagi, biar nggak ngantuk. Sedikit 1.000 orang nggak ini ya. Tuh luar biasa gitu ya, tepuk tangannya kayak 5.000 orang. Jadi kita belajar ya Bapak Ibu ya, semoga ini kan udah jauh-jauh ya berkorban dari Jakarta ya kan, kita di sini 3 hari mungkin tinggalin keluarga di rumah, pastikan kita bawa sesuatu. Jangan cuma datang ya kan, lihat kolam renang ya kan, nyanyi, jangan, bawa sesuatu pulang. Apa yang dibawa? Firman yang menjadi rema bawa gitu loh, supaya kita supaya kita nanti setelah dari sini sesuatu terjadi, banyak yang kita jalan, banyak orang-orang yang bertobat, banyak orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, ya kan? Kayak yang saya bilang tadi, guru rohani saya kemarin banget ada foto-fotonya bahwa 10 orang udah dibaptis gitu, seperti itu. Nah jadi kita belajar bahwa gimana cara menjala manusia. Cara menjala manusia itu gini Bapak Ibu, bukan cuma kita mau, gak bisa. Firman Tuhan katakan bahwa ada datang sama orang, Tuhan, aku bernubuat loh dalam namamu, aku mau ngusir setan loh demi namamu. Terus aku apa lagi? Aku melakukan banyak mujizat loh demi namamu. Apa kata Tuhan? Nyala kau berbuat kejahatan, aku tidak mengenal kau. Wih, Pak Daniel luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Daniel. Tuhan bilang apa? Hei, engkau membuat Pak Daniel bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat. Tapi kata Tuhan apa? Aku tidak mengenal. Bayangin Bapak Ibu, apa yang salah di situ? Tahu nggak apa yang salah? Pertama, dia salah karena apa? Karena dia menginjil, tapi dia nggak pernah dekat sama Tuhan. Dia cuma datang pelayanan, banyak kan sekarang.
Topeng, ya betul. Nah, datang ke pelayanan. Ya kan, pulang dari pelayanan dia selingkuh. Datang ke pelayanan, pulang dari pelayanan dia jangan dia orang Kristen padahal ya di belakang mobilnya Tuhan adalah gembalaku. Diserempet tuh sama mobil, sama motor. Langsung keluar kepala pinggang. Monyet kau ya. Di belakang mobil tulisannya gede, salib gede, Tuhan adalah gembalaku. Di depan di dashboard tulisannya Tuhan salibnya gede. Waktu disenggol sama motor, kamu tuh ya, matamu mana? Orang Kristen tuh gak kayak gitu, betul gak? Gak boleh orang Kristen kayak gitu. Katanya udah pelayanan, katanya udah menginjili. Jadi perlu apa? Perlu bukan, jadi perlu dekat dulu sama Tuhan. Perlu perbaiki maintenance, tau gak maintenance? Maintenance dulu hidup kita ini, ya kan? Udah berkenan dekat sama Tuhan, baru berangkat ke pelayanan. Ada 4 yang gak bisa kita lewati. Jangan dipindah-pindahin. Yang pertama, hubungan dulu sama Tuhan. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, pekerjaan. Yang keempat, terakhir pelayanan teh. Ya kan? Jangan sampai gini, kita berangkat ke pelayanan. Di mana Pak pelayanannya? Di Bogor. Rumahnya di mana? Di Jakarta misalnya. Kalau nggak rumahnya di mana? Di Jawa, di Solo. Ya kan? Terus udah gitu, udah berangkat ke pelayanan. Ternyata anaknya di rumah kececeran, belum belajar, nggak ada yang nungguin. Ya kan? Anaknya nonton video-video aneh. Siapa yang disalahin kata Tuhan? Kita. Makanya kalau pelayanan pastikan save dulu keluarga. Pekerjaanmu gimana? Jangan sampai kamu pelayanan istri anakmu di rumah nggak makan, pinjam sana beras ini. Jadi saksi nggak? No way. Kamu kalau pergi ke pelayanan sementara di rumah berantakan, beras nggak ada, istri anak-anakmu pinjam uang ke tetangga. Pak, pinjam beras dong Pak. Belum makan Pak 3 hari. belum makan Pak 3 hari, gimana nih Pak? Ya kan? Terus orang yang di sana bilang, kok bisa ya? Kan katanya kan kamu kalau kasih tahu firman itu bahwa orang Kristen gak akan meminta-minta roti, kamu jam beras. Gimana itu? Jadi nggak jadi saksi. Akhirnya jadi sandungan, nggak jadi saksi. Nah itu. Jadi nggak boleh ya dibalik-balik ya. Yang pertama apa tadi? Hubungan dengan Tuhan. Kedua, Keluarga. Pekerjaan. Pelayanan terakhir. Terus gimana Bu? Saya di dunia sekuler, saya kerja Bu di bank, saya kerja Bu jadi tukang ojek, saya kerja Bu di misalnya di rumah sakit. Gimana saya mau pelayanan? Tuhan pilih 70 orang itu semua di dunia. Wow, dahsyat. Ayo ayat selanjutnya, ayat 3. Lukas 10 ayat 3 dan 4. Siapa lagi yang mau baca gantian? Siapa yang suaranya Gelgar. ini apa namanya itu 5 oktav? Ayo Pika. Buana atau Vicky ayo. Yang 4. Ya udah suara yang gelgar. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Amin. Tuhan bilang apa? Pergilah, kamu kuutus seperti anak domba di tengah serigala. Pertanyaannya, lebih berbahaya mana? Domba di tengah serigala, apa serigala di tengah domba? Domba di tengah serigala. Domba tengah serigala, ya, itu aja jawabannya, nggak ada lagi. Jadi pertanyaannya tadi, apakah lebih berbahaya domba di tengah serigala atau serigala di tengah domba? Jawabannya Sama-sama. sama-sama bahaya, Marwoto. Sama-sama bahaya. Betul nggak? Apalagi serigala berbulu domba. Bahaya. Jadi domba di tengah serigala atau serigala di tengah domba itu sama-sama bahaya. Sarwa kene. Sarwa kene sami mawon ya nggak? Domba tetap jadi korban. Nah karena si serigala itu adalah binatang buas ya kan. Jadi sama-sama
bahaya. Kata Tuhan, kamu tak utus seperti domba di tengah serigala. Bayangin, domba serigala di tengah domba aja udah bahaya, bener nggak Pak? Apalagi serigala di tengah domba aja udah bahaya, apalagi domba di tengah serigala. Kenapa seperti itu Tuhan bilang? Kenapa? Karena Tuhan mau Tuhan yang menjadi nomor satu. Jadi biasakan mengandalkan Tuhan. Kenapa Tuhan kenapa Tuhan utus kita seperti domba di tengah serigala? Kita tuh seuprit kecil. Tapi Tuhan bilang, lihat Tuhanmu yang dahsyat. Waktu Yosua perang, apa katanya? Hei Yosua, jangan lihat pasukanmu yang ini, tapi lihat pasukan surga lagi nolong kamu. Terus pernah juga waktu zamannya Elia yang Naaman, betul nggak? Yang orang Israel mau diserang. Waktu dibukakan mata orang Israel, siapa yang dilihat? Pasukan malaikat. Malaikat di surga lebih banyak 2/3 bro. Yes. Jadi hari ini jangan bilang, aduh ibu saya mah orang kecil, orang Kristen nggak ada yang dukung. Kamu harus lihat bahwa Tuhan katakan kamu domba di tengah serigala, karena Tuhan tahu bahwa kamu harus mengandalkan Tuhan. Tepuk tangan buat dia. Biasakan Bapak Ibu mengandalkan Tuhan. Jadi gini, kita itu kalau mau menjala jiwa-jiwa harus punya 7 senjata rohani, betul nggak? Ada yang tahu senjata rohaninya apa aja? Iya. Iya. Terus apa lagi? Pedang roh? Pedang rohnya apa? Firman. Terus yang ketujuh? Berdoa apapun kesudahan. Jadi doa itu salah satu pedang roh. Mau penginjilan, datang dulu sama Tuhan. Bosnya ya kan? Ya, Tuhan, aku mau ke Ciwidey, mau ke Ciwidey. Aku perintahkan malaikat Tuhan supaya menyertai aku. Bapak Ibu, itu tuh pasukan malaikat itu menyertai kamu. Kamu satu, kamu ini anak raja loh. Ya kan? Anak raja, anak Jokowi aja. Sebelum Jokowi datang ke Bandung, siapa dulu yang datang? Hah? Pas Pampres. Udah calling-callingan, biasa kan? Sama Intel. Wih, itu Pak Jokowi anaknya mau datang. Oke, siap, siaga 1, A1, A2, A3 gitu kan? Ya ada. Iya, tahu militer soalnya. Nah, gitu. Oke, A1, A2 gitu. Itu Pak Jokowi datang ke Bandung. Apalagi kita anak raja. Apalagi kita anak raja datang ke Bandung. Malaikat udah gitu. Malaikat itu udah gini. Tuhan Yesus itu tuh si Pak Daniel mau datang ke Bandung. Ya udah kirim sepasukan malaikat. Langsung itu. Nah, seperti itu. Anak Jokowi aja kalau datang ke Bandung, Intel, Pas Pampres, tentara, polisi, sampai macet gitu kan. Datang tuh sebelum dia datang. Apalagi kita mau kesini memang kita nggak lihat, karena nggak semua orang dapat karunia roh, bener nggak? Iya. Kadang-kadang kan kita nggak. Kadang-kadang ada yang peka, ada yang enggak. Padahal kalau kita tahu begitu kita percaya Tuhan Yesus, kita percayakan hidup kita ke Tuhan, kita serahkan hidup kita ke Tuhan. Siapa yang pas pampres kita? Malaikat di surga, Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang kalau penginjilan jangan lupa 7 perlengkapan senjata rohani harus dipakai ya. Kadang-kadang gini, orang penginjilan tapi nggak pakai ketombong. Kita mau penginjilan tapi nggak pakai pedang. Lawan kalau di Efesus berapa? 6. Siapa musuh kita? 12. Iya, siapa musuh kita? Penghulu di udara, bukan mertua, bukan anak, bukan tetangga. Masih ada di sini yang musuhnya mertua, suami, istri nggak ada. Nah, ada itu di Hong Kong, di sini nggak ada. Di sini nggak ada di Hong Kong, di Kutub Utara. Sekarang gini, kita kata Tuhan pakai pedang rohani. Pedang rohaninya apa? Firman Tuhan. Kan kita kata Tuhan kan lawanmu itu bukan darah dan daging kan, pengusaha di udara. Nih kita mau perang nih, ya kan? Perang itu pakai senjata itu segini. Kita nggak pakai pedang kalau senjatanya segini. Siapa yang menang? Musuh. Nah, iblis yang menang. Kita
kita bilang, kita beriman, saya mau menginjili, gitu kan, saya mau bagi firman kayak Bu Sonda, saya mau ini segala macam kan, pokoknya yang bagus-bagus lah, pencala manusia. Sementara kita nggak pernah pakai pedang roh kita, berantem nih ya, gitu kan, iya kan, kata iblis kan panjangnya segini ya, ditusuk cus, ya mati. Belum apa-apa, belum juga melangkah ke penjara manusia, Dia udah di jalan. udah mati duluan, ya kan, karena pedangnya segini. Jadi sebelum penginjilan, sebelum mau menginjili, sebelum menjadi penjala manusia, ada baiknya panjangin dulu pedang rohnya. Firman. Setiap hari bergaul sama Tuhan dengan apa? Baca firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ini ya, saya mau kasih tahu ya, iblis itu tahu firman. Kalau notabene iblis aja tahu firman, masa kita nggak baca firman? Malu dong sama iblis. Bener nggak? Iblis tahu firman. Bahkan Tuhan Yesus iblis lawan waktu di padang di apa namanya tuh, di Gunung Batu, pakai apa? Firman. Pakai firman. Iblis bilang apa? Hei, ada tertulis, ya kan, bahwa waktu kamu jatuhkan dirimu ke bawah, maka malaikat Tuhan akan menatang engkau. Memang benar. Tapi kan kita nggak boleh mencobai Tuhan. Coba Pak Daniel, wasangan dari atas ya Gunung Batu, jatuh dari situ, jatuhkan diri, pasti kakinya patah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus berpengetahuan, karena gini Bapak Ibu. Kalau kita jadi seimbang ya, roh dan firman Tuhan. Kalau kita cuma roh aja, kita jatuhnya kayak dukun. Benar. Jatuhnya, aduh, jangan, kan sakit ya saya. Ini jangan-jangan apa namanya itu serangan setan. Jangan-jangan ini, jangan-jangan lama-lama kita kayak orang gila gitu loh. Dan firman tanpa roh kayak orang Farisi. Iya. Dikit-dikit kan kalau Tuhan Yesus menyembuhkan orang, saya tumpang tangan ya Tuhan Yesus ya menyembuhkan. Apa kata orang Farisi? Kan mencibir, menghujat Tuhan kan? Hei, kan ada tertulis bahwa kamu nggak boleh nyembuhin orang pada hari Sabat. Bayangin Bapak Ibu. Jadi roh dan firman itu harus seimbang. Gak boleh kita berdiri di roh aja, jadi kayak dukun. Benar Bapak Ibu. Kalau kita berdiri di firman melulu, kita kayak orang Farisi. Jadi harus Seimbang. harus seimbang Bapak Ibu. Soalnya gini, nanti misalnya nih ya, dia berangkat misalnya ke gereja, ban bocor. Ini serangan iblis. Ya emang ada bahan, ada paku di situ gitu loh. Jadi aneh gitu loh. Kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan lupa kalau kamu mau menjala manusia harus pakai 7 perlengkapan senjata. Pedang rohnya apa tadi? Firman Tuhan. Tiap hari baca Bapak Ibu. Saya sama suami saya ada grup baca Alkitab. Karena yang kita layani masih bayi-bayi rohani, satu hari cuma 1 pasal. Cuma 1 pasal kok gitu loh. Tapi gak apa-apa, daripada dia gak baca firman, apa yang ada padamu. Yang penting dia mau baca firman. Nah, sama Bapak Ibu di sini juga bisa bikin grup baca Alkitab. Tanya banyak keponakan di sana. Hebat, bagus. Tanya keponakan, kamu udah ini belum? Aja. Saya tanya lagi ke adiknya, kamu udah baca Alkitab? Ayo kita punya grup belum? Gini. Itu salah satu penjala manusia. Kalau dia baca firman rajin, siapa yang disenangkan? Tuhan kan? Seperti itu. Jadi jangan lupa 7 perlengkapan senjata rohani. Matius 9 ayat 38. Saya kok kelamaan bilang-bilang ya. Matius, kita mau belajar cara mengatasi, ya kan? Kan sekarang kan waktunya menuai jiwa, tapi harus ada cara apa yang kita butuhkan nih. Coba Matius 9 ayat 38. Matius 9 ayat 38 ya? Ya, baca. Saya bacain ya. Demikianlah firman Tuhan, Matius 9 ayat 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu.
Nah, kemana mintanya? Ke Tuhan. Karena Tuhan yang punya tuayan. Ladang sudah Menguning. nih ya. Pernah lihat petani nggak? Pernah. Pernah lihat padinya? Pernah. Ada yang belum pernah lihat padi? Ayo saya ajak ke Ciwidey. Semua udah pada lihat padi kan? Padi itu kalau terlalu lama, maksudnya itu telat dituai, dia akan busuk. Gitu loh. Kalau enggak, satu kalau terlalu matang dia akan busuk. Kedua, kalau misalnya terlalu matang, siapa yang makan? Burung, hama, sama. Nih ya, kita kan sekarang mengetahui bahwa bahwa sekarang itu waktunya menuai, benar nggak? Ladang sudah menguning, waktu siap dituai, ya kan? Kalau orang Kristen kelamaan bukan orang Kristen ya. Kalau misalnya tuayan kelamaan dituai, itu matang itu lama-lama tadinya dia mau percaya Tuhan sungguh-sungguh karena telat dituai. Akhirnya dia udah nggak percaya lagi. Satu, kedua, kalau misalnya ladang sudah menuai, kita nggak tuai, ya kan? Bandung ini udah menguning nih, Bandung. Makanya nggak ada kebetulan, ya kan, bikin acara kayak gini di Bandung. Kenapa nggak di Jakarta, betul nggak? Ya kan? Bandung itu udah menuai, gitu, udah siap dituai. Kalau kita nggak tuai, siapa yang nuai? Orang lain, agama lain, tetangga kita. Kebayangkan? Jadi Bandung ini udah siap dituai. Jangan jauh-jauh ke Aceh. Ke Aceh belum menguning. Jangan kita ngotot jauh-jauh ke Aceh karena Aceh belum menguning. Padang belum menguning. Ya kan? Terus Riau belum menguning. Palembang belum menguning. Jangan ngotot dulu ke sana. Jadi datang kepada orang yang kepada tuayan yang sudah menguning. Siap dituai. Bandung udah siap dituai. Kenapa saya bilang gitu? Saya saksikan ini, saksinya. Sudah banyak orang-orang tetangga kita sudah dibaptis dalam nama Yesus. Amin. Ibu, Bapak Ibu kalau melihat ya, itu orang Kedar dibaptis, itu luar biasa excitingnya, melebihi kalau kita dibaptis, bener. Saya kalau lihat anak saya dibaptis kan dibaptis terus keluar lagi kan kalau sebelum 12 tahun kan belum boleh terima perjamuan kalau belum dibaptis kan. Terus udah keluar biasa aja krik. Tapi itu orang Kedar waktu dibaptis Bapak Ibu, saya lihat di grup pada gini, haleluya, saya udah dibaptis, saya percaya Tuhan Yesus, saya sukacita, terima kasih Tuhan Yesus, pada gitu-gitu di grup saya lihat, wah dahsyat banget biasa. Sementara yang mungkin udah latar belakang Kristen kan dibaptis keluarin lagi anak saya diem krik. Lucu gitu loh, nggak ada ekspresinya. Sementara orang lain dibaptis luar biasa. Jadi kita lanjutkan ayatnya. Lukas ya. Lukas 10. Masih semangat nggak sih? Haleluya. Haleluya. Luar biasa 1.000 orang. Setengah 12. Oke. Nanti season terakhir Pak Joko ya. Oh Pak Joko ini panggilan dia mah. Ayo lanjutin. Lukas 10. Tadi ayat berapa? Ayo baca yang ayat kita lompatin ayat 7 sampai 9. Yang gantian bacanya Lukas 10 ayat 7 sampai 9. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Amin. Bayangin. Kata Tuhan juga bilang, kalau kamu datang ke rumah orang nggak mau terima kamu, dia nutup pintu, terima salam kamu, pergi. Jangan di situ berdiam diri, diam, krik. Kalau dia nggak mau
menerima kamu pergi. Ya kan? Karena gini loh, semua tuayan itu yang punya Tuhan Yesus. Misalnya ya, saya mau datang ke tetangga saya, misalnya tetangganya si Udin lah misalnya tuh. Kalau saya ke sana tanpa Tuhan perintahkan, nggak mungkin terjadi mujizat. Gitu. Jadi waktu saya datang ke si Udin, tuayan itu Tuhan yang punya, gitu loh. Jadi Tuhan yang perintahkan kita ke sana. Jadi kalau kamu datang ke rumah, misalnya saya datang ke rumah si Lilis misalnya kan, tapi dia tutup pintu. Maaf ya Bu, saya nggak terima tamu. Kata Tuhan apa? Pergi, kebaskan. Berarti bukan bagian dia selamat Pak. Kan pilihan dia tangan kita, benar nggak? Kan kata Tuhan gini, barang siapa mengetok, pintu dibuka. Ada apa? Ada reaksi kita, ada tindakan kita, gitu loh. Kalau kamu nggak mau, kita nggak mungkin berdiri di situ kan? Nah seperti itu Bapak Ibu. Terus kadang-kadang orang bingung, gimana ya Bu ya? Cara penginjilannya, masa saya datang ujuk-ujuk, misalnya Pak Daniel gitu yang datang ujuk-ujuk misalnya ke rumah si Mel, hey Mel, kamu tahu nggak Yohanes 3:16? Gak mungkin kan? Misalnya datang ke rumah tetangganya yang Kedar, hey misalnya Pak Udin, tahu nggak kamu Yohanes 3:16? Gak mungkin tiba-tiba datang kan? Nah gini Bapak Ibu, saya kasih tahu triknya, triknya seru banget. Triknya kayak gini, ibu-ibu aja dulu ya, ibu-ibu karena banyak ibu-ibu, ibu-ibu banyak trik yang bisa. Kadang-kadang ibu-ibu nih, biang kerok ini ibu-ibu pasti. Ada tetangganya di sebelah rumah ya, tetangga sebelah rumah banget, satu tembok lah misalnya ya, pas banget pagarnya juga hampir bareng gitu. Pulang pagi, ya kan. Kalau pulang mabok, udah pagi mabok, udah gitu teh berisik terus di rumahnya teh, karena marah-marah, mabok ya kan, marah-marah sama istrinya, anaknya dipukulin, udah gitu teh tukang marah judi. Kalau kita lagi siram kembang, kita dimarahin, woi basah. Kan sering punya tetangga kayak gitu nggak? Ya. Pernah kan, ada kan? Nah, kadang-kadang ibu-ibu gini, dia panggil anaknya, hoi, kamu jangan ke situ ya, jangan deketin dia. Itu tuh orang yang mabuk, pulang pagi. Ya, gimana mau nginjilin manusia? Menjaga jiwa. Lah yang kayak gitu. Terus kita datang, masa orang sehat kita datangin, bener nggak? Masa orang yang sehat rohaninya kita datangin? Ya orang sakit lah. Justru karena dia sakit, kata Tuhan, aku datang kepada orang. Nah, Tuhan datang kepada orang sakit. Lah kita datang ke rumah Bu Maria, roh yang rohani udah menyala-nyala. Buat apa? Ya kan? Kita datang kepada orang yang tadi itu loh, tetangga tadi itu mabuk, pulang pagi, marah-marah. Kita lagi nyiram kembang, woi, gitu kan? Itu air basah semua, aku mau ngeluarin mobil, misalnya kan? Kasih, ada kasih di sana. Jadi datangin misalnya istrinya, ya kan di sini. Pura-pura ibu-ibu kan minta garam misalnya kan, Bu ada jahe nggak? Pura-pura. Jangan tiba-tiba datang kan ke rumahnya, Ibu ketok-ketok itu, Bu Yohanes 3:16 mengatakan Ibu ya nggak? Jangan kabur ya. Tapi pakai triknya Tuhan Yesus waktu menginjili perempuan. Nah, Tuhan Yesus waktu menginjili perempuan Samaria ngapain? Minta air. Kenapa sih harus perempuan Samaria? Bukannya Tuhan Yesus Allah, bahkan dia 40 hari puasa, benar nggak? Nggak mungkin kan dia nggak bisa nahan haus. Itu triknya Tuhan Yesus. Dia datang ke perempuan Samaria itu, ya kan? Dia tanya, hei, kamu punya air nggak? Gitu kan? Sama ibu-ibu bisa ke tetangganya, hei, Bu, punten ada jahe? Ayah tomat kan? Ayah bawang nasi. Bu, ayah bawang berem, boleh nggak minta 1, minta 2, pura-pura. Lama-lama ngobrol, kan orang kan gitu kan. Kalau orang itu kan nyaman dulu, bener nggak? Nggak bisa kan kita datang-datang ke orang lain terus kita injili, nggak bisa Bapak Ibu. Pertama harus dapat dulu jiwanya. Pertama kita nasihatin, Ibu gimana kabarnya? Terbuka dia, ya kan udah terbuka, baru deh kita masukin. Pertama ya jangan langsung firman, tapi kita kasih dulu nasihat yang baik, ya kan? Kita kasih nasihat yang rohani, ya kan? Oh ya Bu, harus ngampuni ya Bu, suami kayak gitu. Percayalah Bapak Ibu, firman yang keluar dari mulut Allah Tidak tidak kembali dengan sia-sia. Jadi harus pakai apa? Trik. Seperti Tuhan Yesus datang ke perempuan Samaria. Berapa suaminya perempuan Samaria? Dia tunggu Tuhan Yesus, ya kan? Dia tunggu, dia datang ke Tuhan Yesus, tapi Tuhan tahu bahwa dia suaminya bukan satu, tapi
5 apa ya? 5 suaminya. Kata Tuhan, bahkan yang di rumahmu itu bukan suamimu. berarti ngapain dia? Kumpul kambing, kumpul sapi, kumpul kebo Bapak Ibu. Bayangin. Jadi Tuhan datang bukan ke orang sehat rohaninya kayak Bu Esther itu nggak akan. Tapi dia datang ke orang sakit, ke tetangga kita yang mabok tadi pulang pagi. Dan kita pun harus seperti itu. Jangan cuek. Jangan malah gini, "Woi, kamu ya nak ya, jangan datangin itu tuh. Itu ya pokoknya mah setiap hari merokok, alkohol, aduh pokoknya mah gitulah pokoknya gitu." Ibu-ibu nih. Tapi jadi penjala manusia. Bukan malah kita jauhi, kita datangi. Karena sekarang juga banyak kan orang Kristen yang lagi sakit, yang tersesat, yang lagi terlantar. Kalau Alkitab bilang di bait Allah itu Tuhan datang kan lewat kan. Ternyata di luar bait Allah itu banyak orang apa? Sakit, terlantar. Banyak nggak orang Kristen sekarang? Banyak. Bahkan gini, kamu ke gereja ngapain? Nggak tahu. Kamu ke gereja ngapain? Nah, ada nggak enak atau Bu? Nah, saya masuk ke diteleponin sama pendeta saya. Ya kan? Kalau nggak ke gereja teh, aduh Bu, saya masuk ke diteleponin sama hamba Tuhan, pekerja gereja, gimana atuh? Terus kamu kenapa nggak ke gereja? Ngapain ya saya ke gereja? Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Orang itu kalau di rumah insomnia, nggak bisa tidur, iya kan? Nggak tahu kenapa. Di gereja cepet tidur. Banyak kayak gitu. Rata-rata kayak gitu. Bukan rata-rata ya, di sini nggak ada ya. Di mana? Di kutub? Nah, seperti itu. Jadi di gereja itu banyak orang terlantar. Kita datang untuk orang-orang terlantar. Jadi bukan penjala manusia yang nggak percaya Tuhan jadi percaya, tapi kita juga penjala manusia yang jiwa-jiwanya tertidur. Ya kan, yang di gereja tidur, di rumah nggak bisa tidur, yang masih kepahitan, yang masih gampang marah, yang masih senggol bacok. Ada kan orang Kristen kayak gitu banyak tuh. Apalagi orang Batak, saya tuh orang Batak ya kan, pergaulannya banyak orang Batak. Gue beli, lo jual, kebalik ya. Lo jual, gue beli. Angkot, ya kan. Pulang gereja ya kan, salib gede sekeluarga, ya kan, bawa Alkitab gede, duduk di depan. Naik mobil putih, ya kan, brio putih, naik mobil, udah gitu, papasan sama angkot, sama-sama Batak, ya kan, angkotnya mungkin pas kencang gitu, si angkot itu beludah, gitu kan, itu kena kaca mobil depan, turun itu malah langsung dipepet, tuh kayak film Amerika, kayak film India, nggak ada ya India, Amerika ya. Kayak film-film Hollywood langsung langsung diserempet ke depan, angkot turun, dia turun juga, baru pulang gereja Bapak Ibu. Waktu di gereja nyembah Tuhan gemeter-gemeter, ya kan, angkat tangan, lompat-lompat. Begitu kena ludahnya angkot, sopir angkot turun dia itu beneran Bapak itu maki-maki luar biasa. Coba, jadi itulah orang-orang terlantar di gereja. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Banyak cara-cara untuk menjala manusia. Caranya macam-macam, pakai trik. Kalau nggak tahu gimana ya sharing-sharing. Kita kan udah punya grup kan sekarang ya. Saya kan dimasukin ke grup tuh. Saudara, saya pengen kesini. Pak Joko, saya pengen kesini, gimana ya Bu? Bisa sharing-sharing gitu loh. Gimana caranya ya Bu? Saya kemana? Ke orang kaya. Karena kalau saya prinsipnya gini, saya melayani Tuhan bukan melayani manusia. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang siapapun itu rata buat saya sama. Karena saya kerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tepuk tangan buat ayo terakhir, mantap ya. Tapi ngomong-ngomong itu si adek yang sakit udah dikasih obat. Udah, Asti namanya, dikasih obat biar suruh istirahat. Tadi duduk di situ lagi. Oh, duduk di situ ya? Oh iya, nggak apa-apa. Iya, saya kemarin juga sama kayak gitu kejadiannya. Cuma saya lupa obatnya apa gitu loh. Ya udah Bu, waktu itu gak usah ngomong. Ayo ayat yang terakhir. Matius 4.
Matius 4 ayat 17. Coba gantian yang mau baca. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah. Dekat. Nah, jadi setelah tahu triknya cara mengincar, cara menjala manusia seperti apa. Jadi harus tahu ya, kalau ada tetangga kita yang aneh, yang itu yang bikin kesel, itu bukan dijauhin ya. Kalau kita bilang kita mau menjala manusia harus dideketin. Triknya tadi udah seperti saya bilang tadi, seperti triknya Tuhan Yesus. Akhirnya perempuan Samaria itu bertobat nggak? Bertobat, satu kampung, bayangin. Gara-gara satu orang semua bertobat. Siapa tahu gara-gara siapa namanya? Bu Esi. Ya kan gara-gara Bu Esi. Di mana tinggalnya Bu? Cengkareng bertobat. Luar biasa kan? Jadi nggak ada yang mustahil ya. Kita jangan bilang ini, nggak mungkin, insecure itu namanya. Nggak boleh. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan yang sanggup menolong kapanpun, dimanapun, jam berapapun, waktu apapun. Yang tadi saya bilang, waktu bukan Yosua perang, waktu orang Israel perang, ya kan, ada Naaman itu, ya kan, pas dibukakan matanya siapa katanya yang ada di gunung-gunung itu? Malaikat Tuhan. Sama Tuhan dulu sekarang sampai selama-lamanya tetap sama. Nah itu. Jadi saya bilang kalau sudah menjala manusia katakan, Tuhan udah mau datang loh. Kadang-kadang kan orang-orang yang denominasi tertentu kan nggak pernah dipelajarin itu. Tuhan Yesus mau datang, kasihan kan? Jadi gak usah dulu lah ke ujung bumi. Kemana dulu? Ke Yerusalem dulu. Ke gereja-gereja yang belum pernah memberitakan bahwa Tuhan Yesus akan datang. Ke situ dulu yang dekat dulu. Baru setelah itu ke Yudea, ke Samaria, baru ke ujung bumi. Ya kan? Ayat terakhir banget beneran. Lanjut. Yohanes 4 tadi ya, Yohanes 4 ayat 35. Yohanes 4 ayat 35. Ayo yang gantian. Biar kebagian semua berkatnya, mau berkat yang besar? Amin. Ayo, yang mau baca yang suaranya keras, yang lantang, yang luar biasa, yang rohaninya menyala-nyala. Cepat. Yang atas pemain mana? Tunjuk kaki, tunjuk tangan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi kapan mulai menuai? Sekarang ini. Sekarang. Jangan lagi tunda-tunda besok. Udah Bu, saya hari ini mau ada acara pesta. Saya mau ada acara ke rumah cici saya, misalnya. Saya mau ke acara ponakan saya ulang tahun. Kata Tuhan, sekarang. Tahu nggak Bapak Ibu? Di perjanjian lama, di perjanjian baru, cuman 4 pasal yang nggak berbicara tentang dosa. Sisanya bicara tentang dosa. Gitu. Semua bicara tentang dosa. Yang nggak berbicara tentang dosa, perjanjian lama, Kejadian 1 dan 2, perjanjian baru, Wahyu 11-12 sudah. Sisanya dosa. Bayangin kan, banyak terlantarnya orang di sana. Cara pengenalannya akan Tuhan salah, cara ibadahnya salah, cara berkenan sama Tuhannya salah, cara hidupnya salah, cara makannya salah. Bayangin. Minum air putih ada nggak di Alkitab? Ada. Bapak mah jangan nanya Bapak ya. Coba Bapak keep silent. Bapak udah pasti tahu karena udah tahu dari saya. Bapak Ibu, air minum pun ada
Alkitab, coba buka Yeskiel 4. Bener nggak saya? Apa bohong? Ya, Yeskiel 4 ayat 11. Jangan salah, air minum pun diatur. Saking sayangnya Tuhan sama kita, bayangin. Hal-hal sepele aja diatur. Ayat berapa, Bu? Ayat Yeskiel 4. Jangan salah Bapak Ibu, air minum pun diatur. Sederhana itu teh. Ayo Ibu Esi baca yang keras. Yeskiel 4 ayat 11, air minum pun bagimu akan Mana ditentukan belakang? 1/6 hin banyaknya. Minumlah itu pada waktu-waktu tertentu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dahsyat. Kata Tuhan, air minum pun ditentukan bagimu 1/6 hin. 12 bagi 6 berapa? Marah-marah saya. Enggak ya, saking excitingnya ya. Nanti saya sama Bu Maria suruh pulang lagi. Berapa? Berapa? Yang kencang? 2 liter. 2 liter. 1 hin itu hitungannya 12 liter. Nah, jadi 12 bagi 6 berapa? Internasional itu. Hitungan internasional. Jadi kamu harus minum 1 hari itu 2 liter, Bapak Ibu. Kenapa orang sekarang banyak penyakit? Bisa kamu sakit gagal ginjal nyembah Tuhan? Bisa sih, tapi susah, bener gak? Lebih baik kan kamu sehat nyembah Tuhan, angkat tangan, daripada kamu sakit cuci darah. Betul gak? Roma 12 ayat 1 bilang, roh, jiwa, dan tubuhmu harus seimbang. Gak bisa kamu datang ke Tuhan lagi cuci darah, bawa-bawa infus. Susah, bener gak Bu? Gak bisa kamu datang ke gereja sakit gigi. Aduh, gimana nih gigi? Mending sakit hati daripada sakit gigi. Betul gak Bapak Ibu? Nah, jadi berapa? 2 liter kamu harus makan dalam sehari. Minum. Aku ingin makan ya, karena puasa kali ya Bu Esther. Nah, Cacingnya manggil. Nah itu cacingnya manggil. 2 liter. Jangan sampai kurang. Kalau orang sekarang apa yang diminum? Yang ngetop apa? Yang ngetop apa sekarang? Boba. Terus? Gitu-gitulah, cappuccino nggak jelas lah. Aku nggak pernah minum soalnya. Teh pucuk, ya kan? Terus teh kotak. Apa yang suka? Yang paling banyak diminum ibu-ibu ini, jangan ya? Air putih. Saya kalau jalan-jalan sama ibu komandan, ya kan? Minum apa Bu Joko? Gitu kan, makanya kan nggak nama ya, nama suami kita. Izin ibu minum air putih. Kenapa air putih udah nggak apa-apa? Dia nggak tahu bahwa orang Kristen pun minumnya. Wih, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dahsyat banget. Air minum dihitung. Nah, makan pun diatur. Jadi jangan sembarangan makan ya. Coba buka lagi Yeskiel 4 ayat sebelumnya, ayat 10. Lihat tuh si Melki itu, perutnya udah segede apa. Dan Ayo. makananmu yang harus kau makan akan ditentukan timbangannya. Jadi Betul. 20 sikal 1 hari, makanlah itu pada waktu-waktu tertentu. Saya hitung itu berapa? 20 sikal itu sebanyak 1/4 kilo. Jadi 1/4 dibagi 3, 11,6 gram harus kamu makan. Lebih dari situ berat badan? Bukan berat badan aja. Nah, apalagi Bu? Darah tinggi. Apalagi Bu? Asam urat. Apalagi Bu? Tapi saya bukan ini ya, bukan. Dokter. si Melki. Saya ini bukannya sok suci ya. Bapak Ibu harus tahu. Saya ini sudah berapa tahun kita ya? Ada 6 tahun, 7 tahun nggak pernah makan B2. Benar, B1, B2 nggak kita makan. Karena saya mau datang sama Tuhan, tubuh, jiwa, roh saya seimbang. Nggak mau saya berdoa, baca Alkitab, saya ngeroh terus. Tapi saya makan sembarangan. Akhirnya kolesterol naik, bisa nyembah Tuhan? Nggak bisa. Datang ke gereja, cuci darah, ya kan, bawa infus, keangkat tangan, nggak bisa. Stroke. Kan makan daging yang itu kan nggak jaga makan, ya kan? Datang ke gereja, nggak bisa, benar nggak bisa, asli nggak bisa. Tangan gini, nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa datang sama Tuhan kalau tubuh kita ini sakit. Makanya Roma 12 ayat 1 bilang itu, tubuh, jiwa, rohmu itu harus seimbang.
Jadi sekarang udah tahu ya. Makan sehari seperempat. 11,8 gram. Itu yang harus kamu makan supaya kamu sehat. Sekali-sekali puasa. Kayak gini nih bagus nih. Bagus ini puasa ini. Udah berapa hari Bu Esther kita puasa? Hari kedua. Hari kedua. Cuman boleh minum air putih. Kayak Daniel ya. Enggak ya. Puasa Daniel. Daniel masih makan buah ya Pak ya? Daniel kan masih makan buah waktu puasa kan? Kita mah cuma minum air putih bro. Keren kita ya. Dikit lagi air putih. Pantesan Pak Daniel wajahnya glowing. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu. Karena kita anak raja, makan kita diatur, minum kita diatur. Jangan bilang ini, Ibu itu mah udah perjanjian lama, gitu kan? Banyak kan kayak gitu, udah perjanjian lama. Uji segala sesuatu lihat dari buahnya.